Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi untuk belajar pemrograman komputer. Nah, kita mulai ulang. Pemrograman komputer adalah proses menulis, menguji, dan memelihara instruksi yang memberitahu komputer untuk melakukan tugas tertentu atau memecahkan masalah. Instruksi ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau Java yang kemudian diterjemahkan oleh komputer untuk membuat perangkat lunak, aplikasi atau program yang memungkinkan komputer menjalankan fungsinya. Kenapa sih pemrograman itu penting? Pemrograman komputer itu penting karena di zaman sekarang hal ini merupakan dasar teknologi digital. Dengan pemrograman kita bisa memecahkan banyak masalah, otomatisasi tugas, meningkatkan keterampilan, membuka peluang karir-karir baru, serta mewujudkan ide-ide yang tidak bisa diwujudkan tanpa adanya pemrograman ini. Lalu kita akan belajar 5 materi ini untuk hari ini. Yang pertama adalah konsep boolean. Konsep boolean adalah dasar logika yang memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu benar, true, atau salah, false. Ini mungkin sudah familiar di antara kalian. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika adalah simbol yang digunakan untuk mengombinasi atau memanipulasi ekspresi kondisi yang menghasilkan nilai true atau false. Ini operator logika yang umum ada operator logika AND, OR, dan NOT. Ini yang umum. Tapi selebihnya ada operator logika yang lain. Selanjutnya ada if else. If else adalah struktur kontrol pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi benar, true, atau salah, false. Sedangkan kombinasi kondisi adalah pernyataan yang dibuat oleh programmer yang mengevaluasi tindakan dalam program dan mengevaluasi apakah kondisi-kondisi yang dinyatakan itu benar atau salah. Yang terakhir ada flowchart. Flowchart adalah proses menggunakan simbol-simbol grafis standar dengan dihubungkan dengan garis atau panah untuk menunjukkan urutan langkah dan keputusan yang diperlukan dalam suatu program komputer. Nah, lalu di sini kita akan mulai praktek dari flowchart. Di sini saya sudah menyiapkan flowchart-nya. Materinya ini judulnya adalah apakah kamu sudah cukup usia untuk mengemudi? Nah, dasar dari data di sini saya dapatkan dari Wikipedia, list of minimum driving age. Di sini saya mengambil negara Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Filipina. Nah, saya mengambil 4 negara ini. Gimana sih? Sebelumnya kita bisa praktekkan
Flowcard ini di web appdiagram.net. Di sini adalah web gratis yang bisa kalian akses. Pertama-tama, jika ingin membuat gambaran seperti ini, kalian hanya perlu mengkliknya, lalu menyeretnya di sini. Jika kalian ingin mengisi tulisan, langsung ketik saja kata yang ingin kalian isi. Terus gimana kok ini bisa jadi bentuknya seperti ini? Kalian klik kanan, kalian klik sini, lalu di style ini ada style gambar yang saya gunakan sekarang. Mungkin gambar tidak terlalu terlihat warnanya. Ini ada bayangan, jadi dia kalau misalnya ini dinonaktifkan, maka dia akan berwarna padat. Tapi jika diaktifkan, di bawahnya akan terdapat bayangan tipis seperti ini yang membuat kalian bagian-bagian dari flowcard kalian tampak lebih hidup. Nah, di sini ada style-style bisa digunakan. Nah, jika mengganti, yang ini otomatis juga ikut terganti. Lalu tulisannya tidak terlihat, kita seperti tadi. Seperti saja mulai jelas untuk dibaca. Lalu bagaimanakah caranya untuk menambahkan anak panah ini? Anak ini kita bisa tambahkan manual dari sini, tapi ada yang lebih mudah. Ini kita geser ke sini dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat 4 arah anak panah. Kita bisa langsung klik dan memilih bentuk yang kita inginkan untuk melanjutkan dari diagram yang sebelumnya. Di sini akan otomatis diberikan panah dan kolom selanjutnya sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini kita langsung isi saja. Saya sudah ini di sini. Misalnya untuk membuat pulang, juga bisa kita geser-geser seperti ini. Atau mungkin kalian menghilangkan anak panah, kalian tinggal mengklik lalu delete-nya seperti biasa. Kalian ingin memberikan anak panah lagi, bisa langsung seperti ini. Atau mungkin kalian juga bisa, kalian ingin menduplikat ini, kalian tinggal klik kanan lalu duplikat. Nah, selanjutnya kalian isi, tanyakan negara yang dipakai, lalu
menanyakan umur untuk umur pengguna. Langsung saja user egg. Nah, karena di sini tidak terhubung panah, kita bisa hubungkan panah kita bisa membuatnya seperti ini. Lalu max country dan max user egg ini kita bisa satukan juga. Nah, panah ini bisa diambil dari titik-titik tanda silang yang kalian bisa lihat di sini. Kalian tidak perlu mengklik kotak ini, kalian hanya perlu menggeser kursor kalian di atas bidang kotak lalu menyeretnya seperti ini. Nah, setelah ini kalian langsung saja tambahkan blok baru. Kenapa saya buat diagram yang berbeda dari yang ini? Agar kalian bisa melihat gaya yang lain. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita periksa dulu diagram ini. Start. Di sini ada dua pertanyaan, X boundary dan X egg for user egg. Menanyakan negara yang sudah disediakan, lalu menanyakan usia dari pengguna. Yang pertama, jika diberikan pilihan negara Indonesia, jika iya, jika kalian setelah memasukkan ke program itu iya, yes, maka kalian akan ditanya jika apakah umur kalian lebih atau sama dengan 17 tahun sesuai dari informasi yang saya dapatkan di sini bahwa minimum usia mengemudi adalah 17 tahun. Oh, sepertinya saya lupa menambahkan. Di sini saya lupa menambahkan tabel jika tidak 17 tahun. Nah, jika 17 tahun, yes, you can drive. Bisa mengemudi. Sebenarnya saya ini adalah versi sederhana. Mungkin nanti kita lengkapi di diagram yang ini. Lalu jika kalian tidak memilih negara Indonesia, misal kalian memilih Singapura, sama seperti Indonesia, tapi dengan ketentuan usia minimum mengemudi adalah lebih atau sama dengan 13 tahun. Untuk Filipina lebih kompleks usia mengemudinya, mulai dari 16 tahun kamu bisa mengemudi, tetapi dengan adanya izin karena kamu seorang pelajar. Jadi kamu mudi karena kamu seorang pelajar. Kamu harus mengemudi itu karena misal rumahmu jauh dari sekolah. Lalu tidak, kamu sudah bukan berusia 16 tahun, kamu sudah 17 tahun. Ya, kamu bisa mengemudi, tapi menggunakan SIM yang belum profesional, jadi seperti masih masa percobaan. Lalu, jika kamu sudah 18 tahun atau lebih, kamu di Filipina, kamu baru mendapatkan SIM secara resmi. Selanjutnya Jepang. Jika kamu memilih Jepang,
Jepang ada dua variabel usia seperti yang ada di data Wikipedia. Di Jepang ada 16 tahun dan 18 tahun. Jika usiamu 16 tahun, maka kamu bisa mengendarai motor ini 16 tahun atau lebih. Kamu bisa mengendarai motor yang tenaganya itu di bawah 400 cc. Tapi jika kamu 18 tahun atau lebih, kamu bisa mengendarai motor atau kendaraan bermotor yang tenaganya di atas 400 cc. Tetapi jika negara pilihanmu tidak ada di keempat negara ini, maka hasil yang muncul adalah data not available. Data yang kamu masukkan itu nggak ada di program ini, data negara. Misal kamu milih Amerika, sedangkan data negara Amerika tidak dimasukkan ke dalam flowcard ini, maka flowcard atau program yang kamu kerjakan, maka yang keluar adalah data is not available for this country. Selanjutnya kita lanjutkan membuat flowcard ini. Yang pertama, Indonesia. Di sini kita isi usia lebih atau sama 17 tahun. Lalu di sini kita isi you can drive, bisa mengemudi. Tetapi jika tidak 17 tahun, kita duplicate saja. Nah, kita samakan di sini. Ada dua kemungkinan, you can drag dan you cannot. Sini kita bisa mengurangi ukuran font dan di kolom teks, lalu di sini kita turunkan saja. Nah, tapi jangan lupa untuk menuliskan, oh ini terputus, karena tadi kita menggunakan manual ya, di English kita manual. Nah, di sini kita tulis yes, tinggal kalian, oh fontnya tidak terlihat sepertinya, kita akan warna hitam. Nah, sudah terlihat. Jika ini juga diberi tulisan yes,
Ini tulisannya adalah putih, jadi kita secara manual harus memberikan warna terlebih dahulu. Ini no, lalu kita tinggal gini, klik kanan, duplikat. Nah, dia akan langsung terduplikat seperti jika kita menggunakan Scratch. Lalu kita sambungkan dengan panah. Di sini kita isi negara selanjutnya, Singapura. Di Singapura ketentuannya adalah lebih atau sama dengan 18 tahun. Kita ganti jadi 18 tahun. Nah ini kita duplikat lagi, klik kanan, ulangi, klik kanan, duplikat, tarik ke bawah, mungkin agak jauh, lalu kita tarik anak panah. Oh, jangan lupa di sini diberi no. Sini juga. Lalu kita ganti dengan negara Filipina. Karena di Filipina ada 3 ketentuan ya, maka di sini kita bisa buat seperti ini. Ini kita duplikat dulu. Nah, kolom kita duplikat lagi sekali lagi agar sekalian. Nah, kolom you cannot drive ini hanya kita perlukan di kolom terakhir. Ini kita hapus. Nah, kita geser variabel ini. Nah, kita hubungkan anak panah. Kita ganti usianya. Di sini ada 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun.
Lalu kita lihat informasi khususnya. Di sini juga saya dapatkan dari Wikipedia, yaitu 16 tahun dengan keterangan izin sebagai siswa, non-professional driver, dan professional driver license. Kita terapkan di sini. Kita tambahkan keterangan jika kalian merasa tulisan ini kekecilan, kalian bisa memperbesar bloknya, perpanjangnya seperti ini. Lalu kalian juga di keterangan di sini. Dan di sini jika kalian keluar jalur, maka dia akan secara otomatis menambahkan bidang seperti ini. Lalu kita buat dari negara terakhir, mungkin kita bisa mengcopy dari sisi ini, atau tapi kita lihat dulu informasinya. Negara terakhir adalah Jepang. Dia punya dua variabel. Karena dia punya dua variabel, kita copy dari sini, kita duplikat bagian ini. Tidak ikut terduplikat, tapi tidak apa-apa. Kita bisa duplikat ini, menyeret ke bawah. Karena ini tidak tersambung, ya kita hapus dulu. Lalu kita sambungkan, ganti keterangan menjadi Jepang. Di Jepang ada dua keterangan, yaitu 16 tahun atau lebih dan 18 tahun. Di sini kita ganti 18 tahun atau lebih dengan keterangan kamu bisa mengemudi tapi kendaraan bermotor di bawah 400 cc. Kita panjangkan. Lalu keterangan yang adalah kendaraan bermotor
atas 400 cc. Jangan lupa kita tambahkan keterangan ini. Nah, yang terakhir adalah jika tidak ada tempat negara tersebut yang dicari, kita tambahkan ini. Kita tinggal menarik dari sini. Nanti kita bisa agar tulisannya lebih jelas. Kita tambahkan keterangan di sini juga. Nah, inilah diagram flowchart yang lebih lengkap daripada yang sudah saya tunjukkan. Ini di sini diagram flowchart. Jika nanti kalian memasukkan program, kalian akan mengajukan dua variabel ini, variabel negara dan variabel yang menanyakan usia dari pengguna program tersebut. Setelah kalian memasukkan negara dan ketentuannya, kalian bisa menjalankan program tersebut. Langsung saja selanjutnya kita gunakan di Scratch seperti biasa. Oh, kali ini saya sudah menyiapkan programnya. Saya sudah memberikan dua pertanyaan yang di sini tadi. Pertanyaan tentang negara dan username. Di sini kita bisa memberikan keterangan negara apa saja yang sudah kita masukkan di sini. Ini adalah praktek untuk penggunaan if else. Nah, jika kalian menyadari, jika ini juga tadi praktek penggunaan if else. If else yang true or false. Di sini jawaban true, di sini jawaban false. Begitu juga di sini. If else juga bekerja seperti itu. Di sini kita sudah men-set seperti materi pada video sebelumnya. If negara yang kita ambil adalah Indonesia, akan ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama adalah jika if usia kita lebih dari 17 tahun, then maka kita bisa mengatakan you can drive, kamu bisa mengemudi. Tetapi else, jika tidak, if else usiamu kurang dari 17 tahun, maka kamu tidak bisa mengemudi. Tadi if jika negara kamu ada Indonesia, maka seperti ini. Else, maka yaitu apabila negara yang kamu pilih bukan Indonesia, maka kita ulangi lagi seperti ini. Di bawah perintah command if kita bisa meletakkan
negara lain di sini Singapura, lalu meletakkan di bagian else negara lain Filipina. Dari else Filipina kita meletakkan Jepang. Lalu di akhirnya di else yang milik Jepang kita meletakkan data is not available for these countries karena kamu tidak memasukkan nama negara atau kamu memasukkan nama negara selain yang sudah tertera. Kita jalankan programnya. Nah, where is do you want to drive? Di sini saya akan mengisi Jepang. Nah, setelah itu saya mengisi usia saya. Nah, di sini karena sudah di set, karena sudah diberikan keterangan bahwa jika saya lebih dari 18 tahun maka saya bisa mengendarai kendaraan bermotor yang memiliki tenaga lebih dari 400 cc. Contoh, jika kita memasukkan negara yang tidak tertera dari data, misal Thailand, maka karena saya menanyakan Thailand user, karena ini sudah terset maka program akan tetap menanyakan usia kita, tetapi di sini tidak ada data tentang negara Thailand. Maksud saya data usia minimum pengemudi negara Thailand, maka yang keluar adalah data is not available for this country. Data ini tidak tersedia, tidak ada data tersedia untuk negara Thailand. Seperti itu penerapan di Scratch. Mungkin kita langsung saja penerapan di Python. Di sini sudah saya buat program seperti biasa awalnya, seperti pada Flowcard dan Scratch. Kita memasukkan pertanyaan country input. Where do you want to drive? Kita masukkan negara-negara yang kita. Di sini kita lanjut untuk melihat cara kerja dari Python dan materi yang sudah kita pelajari tadi. Seperti pada awal yang ada Flowcard dan Scratch, kita masukkan input pertanyaan where do you want to drive, lalu diberi keterangan, lalu kita juga input pertanyaan kedua user how old are you. Di sini juga menggunakan if else. If negara yang kamu ada Indonesia, lalu negara yang kamu adalah Indonesia, lalu usiamu lebih 17, maka yang keluar akan adalah you can drive. Seperti sebelum-sebelumnya, seperti pada Flowcard dan Python dan Scratch. Program yang tertulis di Python juga sama. Setelah semua negara mungkin kalian memperhatikan jika di sini ada kata yang asing, elif. Elif adalah gabungan dari else if.
pertanyaan selanjutnya, karena di sini ada 2 kali if, maka harus ditutup else. Tetapi ini juga merupakan variabel if, maka digabung jadi else if. Nah, di sini sudah ada otomatis elif, ada Singapura, Filipina, dan Jepang menggunakan elif. Terakhir, untuk jika negara yang dimasukkan tidak sesuai, maka yang keluar adalah data is not available for this country. Langsung kita menjalankan program yang sudah dikerjakan. Di sini kita just start. Karena tadi saya sudah memilih Jepang, maka di sini kita sudah memilih Jepang di sini, maka di sini saya akan memilih Filipina. Langsung keluar bahwa you can drive with provision. What if, apa yang terjadi apabila saya memasukkan negara lain, misal Malaysia, akan tetap ditanyakan seperti ada sentence tentang manusia, karena dia sudah ditempatkan di awal, sudah disetting di awal. Lalu yang kita dapatkan adalah data is not available for this country, karena memang saya tidak masukkan negara Malaysia pada program ini, seperti yang terjadi pada negara Thailand pada program Scratch. Seperti itu. Terima kasih karena telah menyimak pemaparan dari saya